Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asni, NIM 2018-2215069. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang robotika. Jadi adapun pokok pembahasannya terdiri dari 3. Yang pertama, pengertian robotika. Yang kedua, sejarah perkembangan robot. Dan yang ketiga, ada komponen robot. Jadi yang pertama, apa itu robotika? Robotika adalah satu cabang teknologi yang berhubungan dengan AYAN, konstruksi operasi, disposisi struktural, pembuatan, dan aplikasi dari robot. Robotika terkait dengan ilmu pengetahuan bidang elektronika, mesin mekanika, dan perangkat lunak komputer. Yang kedua, ada sejarah perkembangan robot. Jadi banyak pendapat yang mengatakan asal mula dari pembuatan robot yang pertama kali tahun 1770, Pierre Jacques Droz, seorang pembuat jam berkebangsaan Swiss, membuat 3 buah boneka mekanis. Uniknya, ketiga boneka tersebut dapat melakukan fungsi spesifik, yaitu yang pertama dapat menulis, yang kedua dapat memainkan organ dan musik, dan yang ketiga dapat menggambar. Pada tahun 1898, Nikola Tesla membuat sebuah boot atau kapal yang dikontrol melalui sebuah radio remote control dan didemokan di Madison Square Garden. Pada tahun 1970, ada pula seorang profesor yang bernama Victor Seyman dari Universitas Stanford menggambar lengan standar, dan saat ini konfigurasi kinematikannya dikenal sebagai standar lengan robot. Nah, pada tahun 2000, sebuah perusahaan perangkat elektronik yaitu Honda memamerkan sebuah robot yang dibangun bertahun-tahun lamanya bernama Asimo, dan robot ini adalah robot di mana bentuknya mirip dengan manusia karena memiliki tangan, kaki, juga kepala. Asimo juga bisa berjalan. Dan ada sebuah perusahaan yang masih ternama lainnya, yaitu Sony dengan robot anjingnya yang diberi nama Aibo. Pada tahun 2003 di Tokyo, Jepang, yang dikembangkan di Universitas Osaka dengan robot humanoid yang bernama Asteroid. Asteroid adalah robot humanoid dengan tampilan menyerupai manusia sesungguhnya, yang mirip dengan wanita muda keturunan Jepang. Asteroid mampu berekspresi seperti mengedipkan mata, berbicara, dan bernafas. Kulit asteroid pun terbuat dari silikon yang tampak menyerupai kulit manusia asli. Jadi ada 47 sensor penggerak dipasangkan di tubuh bagian atas asteroid, sehingga mampu bereaksi secara alami seperti manusia. Nah, di sini ada contoh pertama robot yang digunakan untuk pertahanan suatu negara adalah pesawat tanpa awak atau penumpang. Pesawat ini dikontrol dari jauh oleh pilot atau mampu mengendalikan dirinya sendiri dengan ditanamkan program di dalam pengendali robot tanpa awak tersebut. Ada juga beberapa robot lainnya seperti tank yang dikontrol dari jauh. Pembahasan yang ketiga yaitu ada komponen robot. Jadi di sini saya akan menjelaskan 8 komponen robot. Yang pertama ada controller, yang kedua ada aktuator, yang ketiga ada sensor, yang keempat ada baterai, yang kelima ada kabel, yang keenam ada frame, yang ketujuh ada aksesis, dan yang kedelapan ada support. Jadi kita masuk pada komponen yang pertama yaitu controller. Controller ini adalah bagian paling utama di dalam robot, di mana dia seperti otak pada manusia, yang berfungsi untuk menjalankan program, menerima dan mengolah setiap informasi dari input sensor, dan juga yang mengirim dan mengendalikan output pada aktuator, indikator, atau juga audio. Pengembangan yang populer saat ini yaitu microcontroller. Yang kedua ada di sini ada jenis-jenis microcontroller. Yang pertama ada Intel MCS51. Yang kedua ada AVR dari Atmel, ALF, and Vanguard RISC processor. Dan yang ketiga ada PIC, Programmable Interface Controller. Jadi ada
Komponen yang kedua yaitu ada aktuator. Aktuator ini bagian seperti pada otot manusia yang dimana fungsinya untuk menggerakkan robot. Nah, untuk robot yang berdoa biasanya menggunakan DC motor sebagai pemutar roda dan membuat roda berpindah tempat. Dan untuk robot yang berjalan menggunakan kaki dan menggunakan motor servo adalah pilihan yang tepat. Motor servo adalah DC motor yang dapat diatur putarannya untuk jenis yang linear, hidraulik, dan pneumatik juga digunakan untuk penggerak robot. Jadi di sini ada jenis-jenis aktuator. Yang pertama berdasarkan rotasi. Berdasarkan rotasi yang pertama itu ada motor DC yang dimana jenis penggeraknya menggunakan arus searah DC sebagai tenaganya. Yang kedua ada geared motor DC, dimana gear ini berfungsi menambah torsi tenaga pada motor dan juga bisa menambah kecepatan. Yang ketiga ada motor servo, dimana di dalamnya terdapat potensiometer dan driver motor sehingga bisa diatur dengan derajat. Motor servo bisa digunakan untuk membuat robot berkaki. Yang keempat ada smart servo, dimana di dalamnya sudah terdapat controller sendiri, mempunyai sistem feedback yang bisa dipasang pada antar servo, tidak harus langsung pada controller. Yang kelima ada motor stepper. Prinsip kerja motor stepper sama seperti motor DC, yang dimana sama-sama menggunakan arus searah DC. Dan yang keenam ada geared motor stepper, dimana gear di sini berfungsi menambah torsi atau tenaga pada motor. Jadi jenis aktuator berdasarkan linear ada terbagi dari beberapa. Yang pertama ada linear aktuator, dimana linear aktuator ini adalah jenis motor DC yang bergerak linear atau maju mundur. Gerakan maju mundur tersebut didapat dari hasil perpindahan dari roda gigi dengan motor DC rotari. Yang kedua ada solenoid, dimana adalah kumparan yang dililitkan memanjang dan panjangnya jauh lebih besar dari diameter kawatnya. Biasanya digunakan untuk pengunci pintu rumah otomatis. Yang ketiga ada musical wire, dimana dia adalah kawat otot yang biasa digunakan pada tangan robot. Fungsinya adalah menggerakkan jari-jari tangan robot. Pneumatik, dimana ini adalah jenis aktuator yang memanfaatkan tekanan udara untuk menghasilkan gerakan mekanik linear. Yang kelima ada hidrolik, yang dimana di hidrolik menggunakan fluida atau oil yang dimanfaatkan untuk menghasilkan gerakan mekaniknya. Jadi komponen yang ketiga yaitu ada sensor. Nah, di sini sensor, jika manusia memiliki indera maka robot memiliki sensor. Jadi ada banyak jenis sensor robot. Tetapi kalau manusia hanya mempunyai 5 indera dan robot itu memiliki jumlah yang tidak terbatas karena robot makhluk elektronik dan teknologi yang cepat berkembang. Jadi ada pun jenis-jenis sensor. Yang pertama ada touch sensor, di mana jenis sensor ini akan mendeteksi ketika disentuh ibarat kulit. Pada robot ini digunakan untuk mendeteksi objek yang ada pada tangan robot, mencegah terjadinya tabrakan pada robot berdoa. Yang kedua di sini ada light sensor, di mana sensor ini mendeteksi cahaya atau peka terhadap cahaya di sekitarnya. Dengan sensor ini robot dapat mengetahui gelap dan terang suatu objek, tempat, siang atau malam. Yang ketiga ada color sensor, di mana color sensor ini bisa mendeteksi gelap terang dengan menangkap warna hitam dan putih. Color sensor juga dapat mendeteksi warna lainnya seperti merah, biru, kuning, dan sebagainya. Yang keempat ada distansi sensor, di mana merupakan jenis sensor yang digunakan untuk mendeteksi objek dengan cara mengukur jarak objek tersebut. Yang kelima ada sound sensor, di mana mendeteksi suara di sekitar robot. Fungsinya tentu saja seperti telinga. Melalui program sensor ini bisa membedakan suara yang nyaring, suara yang tidak nyaring, dan hening. Yang keempat ada komponen baterai. Baterai di sini merupakan sumber energi bagi robot, seperti otak kamu yang membutuhkan nutrisi dan badan kamu yang membutuhkan karbohidrat atau vitamin. Listrik adalah darah bagi robot, dan robot bisa mendapatkan kebutuhan listrik untuk kontroler, sensor, aktuator, dan semua komponen elektronik dari baterai.
Jenis-jenis baterai. Yang pertama baterai sin karbon, yang kedua baterai alkalin, yang ketiga baterai litium, yang keempat baterai silver oxide, yang kelima baterai sin air cell, dan yang keenam ada baterai rechargeable alkalin, yang terakhir ada baterai NiCd nikel kadmium. Yang kelima ada komponen kabel. Jika sebelumnya baterai seperti darah, maka kabel ini seperti urat jalan mengalirnya darah pada setiap komponen pada robot, dan juga sebagai saraf yang menjadi jalan data untuk input data. Adapun jenis-jenis kabel, yang pertama itu ada kabel listrik atau power, di mana berfungsi mengalirkan energi dari baterai atau sumber listrik lainnya ke setiap komponen pada robot, termasuk controller, aktuator, sensor, dan lainnya. Kabel listrik biasanya diberi warna merah untuk positif dan hitam untuk negatif. Jadi bisa dilihat gambarnya yang ada di bawah yang hitam merah. Yang kedua, kabel data berfungsi untuk menerima dan mengirim data, baik itu menerima data dari sensor untuk diterima oleh controller maupun data yang dikirim dari controller menuju aktuator atau output lainnya. Bisa dilihat pada gambar di bawah, di mana kabel listrik positif, negatif, dan ada cuman satu kabel data. Yang keenam ada komponen frame. Jadi di sini komponen frame sebagai tulang yang menyangga antara servo pada robot, juga yang membentuk robot menjadi berbagai macam dan penunjang penampilan robot. Untuk robot beroda seperti land follower frame cukup berbentuk kotak atau lingkaran saja sebagai penyangga DC motor dan tempat melakukan controller. Jadi adapun komponen yang ketujuh itu chassis, di mana rangka utama pada robot biasanya menjadi badan bagi si robot. Biasanya sebuah chassis pada robot dipasang berbagai macam frame dengan jumlah lebih banyak. Yang kedelapan ada support. Support itu adalah komponen pendukung terbentuknya robot. Seperti gambar di bawah ada baut dan ngor. Mungkin itulah pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.